Kalau dia bukan ucapan Allah, dia bukan ucapan Nabi Muhammad, lalu kita tidak percaya bahwa Habib ini cucu Nabi, apa konsekuensi kita keluar atau tidak masuk dalam kategori iman itu dari mana? Tidak ada. Maka UAS ini dalam bicara, bolehlah kita mendukung Habib ya, mendukung atau jadi mukibin. UAS jadi mukibin silahkan saja. Tapi jangan bodohi jamaahnya. Coba cerdaskan jamaahnya. UAS ketika percaya bahwa Habib itu cucu Nabi, minimal dia punya dalilnya. Dalilnya mana UAS? Bahwa Habib itu cucu Nabi. Saya menantang UAS untuk memberikan dalil. Hei Imaduddin Usman, ini dalil Habib cucu Nabi. Ini sahih. Selama ini tidak ada. Saya tidak pernah lihat dia mengutip kitab tentang apa ilmu nasab. Dia hanya apa yang dia tahu selama ini. Nah, ini menutup jamaahnya untuk cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan tanggapan Kiai Haji Maduddin ya terkait dengan bagaimana hasil diskusi di Robitoh Alawiyah, yaitu terkait dengan bagaimana pandangan beliau menanggapi tentang ilmiah menurut Gus Wafi ya, dan bagaimana cara daripada penetapan pengisbatan nasab dari metode yang disampaikan oleh Habib Hanif Al-Attas, dan juga nanti Kiai Jumaluddin sempat menyinggung dan menantang ya daripada Ustadz Abdul Somad dan Buya Yahya yang membela Ba'alwi tanpa dalil, dan Kiai Jumaluddin sempat menyinggung bahwa jangan membodohi jamaahnya ya, cukup Anda saja yang bertaklid buta ya. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Ustadz Wafi dan Ustadz Hanif yang mengatakan jika sudah ada khatun nasabah, sudah ada sebuah kitab nasab hari ini yang walaupun dia itu baru ditulis di hari ini, kemudian mengurut nama-nama sampai Nabi Muhammad yang ada di abad ke-6 Hijriah, 6 Masehi atau 1 Hijriah 50 plus 50 ya, karena Nabi Muhammad itu 1 Hijriah itu sudah berumur 50 tahun ya. Nah, itu bisa digunakan sebagai pengisbat nasab. Nah, ini tidak masuk di dalam syarat-syarat sebuah pernyataan disebut ilmiah, di mana dia harus logis dan dia harus empiris. Bagaimana cara membuktikan sebuah kitab yang ditulis hari ini bisa mengisbat nasab-nasab yang ada di atasnya sampai 1.500 tahun yang silam? Itu yang dipahami Ustadz Wafi dan yang dipahami oleh Ustadz Hanif itu tidak sesuai dengan ilmu nasab yang dipahami oleh para ahli nasab. Maka kalau misalnya Ustadz Gembul, Guru Gembul dan yang lainnya itu mengatakan bahwa itu tidak ilmiah, itu betul, ilmu nasab tidak ilmiah. Jika ilmu nasab itu dipahami seperti apa yang dipahami oleh Ustadz Wafi dan Ustadz Hanif Alatas. Tapi jika ilmu nasab itu kaidah-kaidahnya, konsep-konsepnya dipahami sebagaimana para ahli nasab memahami, yaitu sebuah kitab nasab alla takuna mukhalifatan lil usul. Tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Jadi kitab yang hari ini ada tidak boleh berbeda dengan kitab 100 tahun yang lalu. Kitab 100 tahun yang lalu tidak boleh berbeda dengan kitab 200 tahun yang lalu. Kitab 200 tahun yang lalu tidak boleh berbeda dengan kitab yang ada di 300 tahun yang lalu. Terus sampai kepada Nabi Muhammad. Itu akan bisa ditelusuri secara empiris dan secara logika, itu masuk di dalam logika. Bagaimana kita untuk memverifikasi orang yang ada di masa lalu sesuai dengan apa yang dicatat di dalam sebuah kitab yang ada di hari ini, yaitu dengan cara menggunakan teori korespondensi, bahwa sebuah pernyataan, teori koherensi, sebuah pernyataan akan dianggap benar apabila dia sesuai dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Bagaimana kita untuk memverifikasi itu? Yaitu dengan melihat kitab yang sebelumnya. Hari ini dikatakan di dalam kitabnya Semah Dirojai,
bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaid. Kan demikian tuh. Kitab Mahdi Ar-Rajai namanya Al-Muqibun. Kita verifikasi di kitab-kitab sebelumnya. Coba di kitab abad ke-13. Oh, ternyata benar. Ada nih di dalam kitab abad 13 sekarang oleh Ba'lawi dalam kitab Syamsul Dhahirah bahwa Ubaid benar anaknya Ahmad bin Isa. Oke. Coba abad sebelumnya. Oh, benar juga nih abad 12. Ada kitab Al-Masra'ur Rawi misalnya. Kemudian ada di kitab abad 11. Terus di abad ke-10. Benar, masih benar. Di abad 9. Nggak ada. Di abad 9 kitab-kitab nasab sudah nulis Ahmad bin Isa tidak punya anak Ubaid. Di abad 8 tidak. Di abad ke-7 tidak. Di abad ke-6 tidak. Anaknya dikatakan cuma 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Di abad ke-4 tidak. Nah, ini berarti ada masalah dari abad ke-9. Di mana apa yang ada di hari ini kitab Al-Muqibun dan kitab-kitab lainnya yang dikatakan oleh Ustadz Hanif Alatas 180 kitab mengisbat Balawi. Betul, tetapi dia akan mentok di kitab yang ada di abad 9 yang ditulis oleh Balawi sendiri. Coba lihat dalam teori ilmu nasab Gus Lutfi. Di dalam teori ilmu nasab dikatakan bahwa banyaknya kitab, lihat dalam kitab Muqaddimah fi Ilmi Ansab, banyaknya kitab yang ditulis apabila dia itu mempunyai masdar, referensi satu saja, maka semuanya dianggap satu. Jadi 180 kitab, semuanya akan mentok ke Al-Burqatul Musiqah di abad 9, itu semuanya dianggap satu. Dan ini masuk akal dan masuk logika, masuk dalam kategori kebenaran ilmiah yang mempunyai syarat utama, yaitu adalah logis dan dia harus empiris. Empiris bisa dilihat dalam kitab-kitab sebelumnya. Nah, demikian. Ya, maka saya katakan lagi agar tidak menjadi bola liar bahwa dikatakan sekarang ini wah pesantren tidak standar kebenaran internasional di dalam mencari kebenaran. Tidak, pesantren sama saja. Pesantren bicara ilmu filsafat. Pesantren juga ada kitab Tahaffutul Falasifah karangan Imam Al-Ghazali. Dia kaji juga Tahaffutul Tahaffut. Kemudian teori ilmu kalam. Dari dalam cara-cara santri-santri menemukan kebenaran itu sudah standar internasional. 1000 tahun yang lalu kita sudah bicara Pitagoras, kita sudah bicara Aristoteles dari kitab-kitab ulama-ulama kita sendiri, yaitu Imam Al-Ghazali, Imam Al-Farabi, Imam Ibnu Sina. Itu kita sudah memperbincangkan teori Aflatun, Platon kalau di sini, teori Pitagoras, teori dari Al-Farabi, teori Ibnu Sina berdasarkan kritik mereka terhadap pernyataan-pernyataan Platon itu. Apabila ini ada tidak sesuai dengan epistemologis Islam, di situ para filosof-filosof kita, Al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Rus, Al-Farabi, itu kemudian mendamaikan dan mengkawinkan teori para filosof itu dengan teori-teori yang sesuai dengan wahyu. Jadi antara wahyu dan filsafat itu bisa didamaikan, bisa dikawinkan, tidak diametral, kemudian saling menguatkan. Walaupun wahyu, ajaran Islam itu tidak perlu penguat, karena dirinya sudah sangat kuat. Tetapi untuk kemudian mampu untuk meng-up-to-date dalam setiap masa, ini perlu adanya perkawinan-perkawinan, perdamaian-perdamaian antara filsafat dan wahyu itu sendiri. Ini mungkin nanti yang harus ditanggap oleh Gus Lutfi, Gus Rifki, dan Gus Din. Karena ini Kang Din ini bersama orang-orang Jawa, sekarang saya panggil Gus Din supaya sama itu, jangan Kang. Kang itu khusus kalau ada di Banten aja dah. Terima kasih. Ya, baik. Sementara itu dulu. Sementara itu dulu. Monggo, respon dari Mas Lutfi dan ini? Ini Gus Lutfi dan Gus Din. Dipersilakan.
bagian mana saja lah, Gimana Gus bebas. dulu atau saya dulu? Monggo, Gus Lutfi dulu. Ya, sepertinya Oke. tadi banyak yang mau diperbincangkan. Monggo bebas lah yang mau mengupas yang mana saja. Iya. Jadi begini ya, kebetulan kan saya udah ngeliat ya pendekatan Guru Gembul ketika mendebat Gus Wafi di permasalahan ilmiah itu. Kalau menurut saya, Guru Gembul ini memakai pendekatan ilmiah untuk ilmu pasti atau ilmu alam. Yang mana kritiknya beliau adalah ilmu nasab ini kan pada akhirnya berdasarkan pengakuan. Sementara pengakuan sendiri tidak bisa diukur. Misalkan suatu pengakuan sudah memenuhi kaidah ilmu nasab yang tadi disebut Yai Imam. Di abad 10 ada, abad 9 ada, sampai abad 4 ada, dan dia adalah tokoh abad 4 Hijriah. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mengukur kebenaran informasi di tokoh abad 4 Hijriah itu di kitab nasab abad 4 Hijriah tersebut ya? Saya kira kritik utamanya Guru Gembul di situ ya, karenanya beliau mengunci Gus Wafi di situ. Gimana tanggapannya ya? Kurang ini, coba diulangi lagi pertanyaannya. Oke. Oke Yai, jadi Guru Gembul ini kan memakai pendekatan ilmiah tapi yang menurut ilmu pasti ya ini. Di mana menurut beliau dasar dari ilmu nasab ini adalah pengakuan. Nah, permasalahannya seandainya ada suatu nasab yang telah memenuhi kaidah ilmu nasab dari abad 10 sampai ke abad 4. Nah, sumber pertama kan di abad 4 ini ya. Cara mengukur kebenaran pengakuan di abad 4 Hijriah itu gimana ya? Ya, Begitu cara ya? mengukur bagaimana sebuah pengakuan di abad keempat itu itu benar ataukah tidak. Ya, semua ilmu itu ada yang bisa diverifikasi secara zahiran wa batinan, secara ontologis. Ada juga beberapa ilmu memang hanya membutuhkan sebuah khabar. Itu al-khabar mahtamala sidqa wal kadhiba. Seorang ulama itu akan berusaha sedekat mungkin dengan objek yang diteliti dan akan memverifikasi sedetail mungkin agar sebuah pengakuan itu adalah dapat dikatakan sebuah pengakuan yang benar. Nah, dari situ maka seorang peneliti nasab atau penulis nasab kemudian ada yang tahakkuk, misalnya sampai datang ke ke kampung orang itu. Seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia orang Roy, tinggal di Roy. Dia ketemu dengan turunan Ahmad bin Isa yang ada di Roy. Kemudian dia mencatat, bertanya kepada narasumber. Bukankah dalam penelitian hari ini pun dalam kajian-kajian modern itu ada yang namanya observasi. Kemudian ada wawancara narasumber. Kemudian itu dikatakan sebagai sebuah karya ilmiah, yaitu adalah sebuah karya ilmiah yang diteliti berdasarkan observasi dan wawancara dari objek yang sedang diteliti. Saya kira terlalu takalluf apabila bagaimana cara mengukur kebenarannya. Kita jangan bicara masa lalu, masa kini saja. Bagaimana kita memperoleh kebenaran bahwa Kang Din ini orang petir. Dia mengaku orang petir. Maka kita observasi di petir. Dia mengaku RT-nya RT 5. Ketemu nih RT 5. Benar nggak di sini ada namanya Din Syahbuddin, seorang lulusan dari ITB Bandung. Benar katanya, tapi dia udah nggak diaku sama orang sini karena nggak pernah pulang katanya. Dia orang petir tapi selalu ada di Tangerang, pulang paling lebaran katanya. Udah, kami anggap dia sudah tiada saja. Berarti pengakuan intinya itu bahwa Kang Din Syahbuddin yang sesuai dengan pernyataannya kepada saya, beliau adalah orang petir,
itu sesuai. Saya tanya ciri-cirinya. Apakah yang Anda maksud itu Pak adalah Kang Din Syahbuddin yang dia ini lulusan dari ITB? Betul katanya. Tapi begitu orangnya sombong, dia nggak pernah pulang ke sini katanya kan. Ya. Dan perlu diketahui apa namanya, beliau juga ini istrinya peneliti di BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional juga. Dan seorang pejabat di sana istrinya juga. Beliau ini seorang pengusaha tapi istrinya pejabat. Nah ini setelah kita tersebut, Gus Lutfi, lah kita tulis kan. Kemudian kita kasih footnote tuh. Berdasarkan wawancara dengan orang petir bahwa benar Din Syahbuddin adalah merupakan orang petir. Sudah sekarang pun bisa diterima secara ilmiah. Lalu apa yang disangsikan lagi? Begitulah para ahli nasab masa lalu di dalam cara mereka mendapatkan informasi tentang nasab-nasab yang mereka tulis. Ada yang semacam itu, ada juga yang hanya mengambil riwayat. Nah, kalau misalnya yang mengambil riwayat itu, kita bisa tengarai dari bagaimana dia kemudian mengutip. Misalnya ada alama qalahu al-Ubaidiliyu. Seperti apa yang dikatakan oleh Al-Ubaidili. Berarti ketika dia mengatakan alama qalahul Ubaidiliyu, dia tidak observasi. Dia hanya mengutip dari kitab sebelumnya. Banyak juga itu para ahli nasab yang dia menulis kitab nasab hanya berdasarkan kajian pustaka dari ulama-ulama yang sebelumnya. Kadang walaupun kajian pustaka tanpa adanya observasi sedekat mungkin dengan objek yang sedang diteliti, dia memuqabalah. Dia membandingkan antara satu pernyataan dengan pernyataan yang lainnya berdasarkan dari kitab-kitab yang dapat mereka gapai. Kemudian dikatakan, oh dalam kitab ini anaknya hanya 3, oh dalam kitab ini anaknya hanya 2, oh dalam kitab ini anaknya hanya 4 dan lain sebagainya. Itu nanti seorang penulis nasab, ahli nasab, seorang penulis kitab nasab akan menulis sesuai dengan kebenaran yang dia yakini berdasarkan hipotesa ilmiahnya itu terhadap objek yang sedang diteliti. Tuh, demikian Gus Lutfi. Gimana? Baik, silakan Kang Didin kalau ada pertanyaan. Jangan pertanyaan aja dong. Ya. Coba ini Baik, kita Yai. jadi Baik. kalau saya terus ditanya oleh bertiga ini, saya ini berarti sedang disidang. Oke, Yai, saya mau minta tanggapan, Yai. Oke, Guru Gembul ketika berdiskusi dengan Gus Wafi, ternyata beliau berhasil membuktikan bahwa ternyata Maktab Daimi itu tidak mencatat tahun kelahiran tokoh-tokoh leluhur mereka. Bagaimana tanggapan Yai masalah itu? Bagaimana mereka akan mampu untuk mencatat tanggal lahir orang yang nggak pernah dilahirkan kok. Banyak tokoh-tokoh mereka ini orangnya pun tidak pernah dilahirkan di dalam dunia. Bagaimana untuk bisa dicari tanggal lahirnya? Dapat dipahami oleh Mas Lutfi. Jadi ada nama-nama dari Amudun Nasab yang ditulis oleh mereka dalam kitab mereka hari ini, itu oleh saya tidak terverifikasi sebagai manusia yang historis. Tidak ada yang mencatat dari mulai ayah Faqih Muqaddam. Bahkan dari Faqih Muqaddamnya, kalau kita secara historiografi ingin mengkaji, itu tidak ada. Tetapi saya husnudan kalau Faqih Muqaddam ini secara ontologis dia ada. Tetapi kesejarahannya tidak sesuai dengan apa yang mereka catat hari ini tentang Faqih Muqaddam. Dari mana saya bisa mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa Faqih Muqaddam secara ontologis orangnya ada? Dari husnudzon. Karena apa? Dari mulai Abdurrahman Assegaf itu hanya berjarak 5 generasi. Sementara di kampung saya banyak orang yang masih
menghafal 5 generasi keturunan mereka ke atas. Itu hanya dari situ saja saya berhusnudzon bahwa Faqih Muqaddam secara ontologis orangnya ada. Tetapi kesejarahannya secara historiografi yang mereka catat hari ini tidak pernah ada. Jadi dia sosok yang ahistoris. Tetapi apakah dia fiktif? Saya masih husnudzon dia memang ada orangnya. Tetapi historiografinya tidak seperti apa yang mereka tulis itu. Itu lima generasi ke atas itu terhitung dari Ali Asakron ya, Kiai ya. Dari Abdurrahman Segaf. Oh, Dari Abdurrahman Segaf. kakeknya. Karena apa? Begini, karena Ali Asakron itu yang mencatat pertama kali kitab Al-Burqatul Musyiqah. Itulah kitab yang bisa dijadikan hujjah baik oleh mereka dan oleh kita. Karena itulah kitab yang bisa sama-sama untuk digapai. Tetapi melihat daripada isi kitab Al-Burqatul Al-Musyiqah itu, saya meyakini bahwa pengakuan itu bukan berawal dari kitab Al-Burqah. Tetapi ada dinamika diskursus dari sejak Abdurrahman As-Segaf ini, kakeknya Ali Asakron. Tetapi belum terdokumentasikan secara rapi sehingga bisa digapai oleh kita hari ini. Tetapi untuk kitab Al-Jaharus Safaf yang dikatakan oleh Mas Rumel itu sebagai kitab karangan Abdurrahman Al-Khatib itu tidak bisa dipegang. Kenapa? Karena Abdurrahman Al-Khatib yang dikatakan 855 wafat itu, yang punya kitab Al-Jaharus Safaf itu di dalam kitab Hadiyatul Arifin dan kitab Mu'jamul Mu'allifin dikatakan Abdurrahman yang punya Al-Jaharus Safaf itu wafatnya 724. Bagaimana orang yang wafat 724 dia bisa mencatat nama orang-orang yang hidup di abad ke-9? Tidak ada satupun ulama sejarah, ulama biografi yang mencatat nama ulama-ulama mencatat ada seorang nama Abdurrahman yang wafat 855. Tidak ada. Maka apakah kitab Al-Jaharus Safaf yang dikarang oleh orang yang yang wafat 724 ini adalah kitab yang sama yang dimaksud dengan kitab Al-Jaharus Safaf yang hari ini ada manuskripnya yang ditulis 40 tahun yang lalu. Nah, untuk menjawab itu saja Mas Rumel Abbas itu tidak bisa membuktikannya. Maka udah, karena sebuah diskursus, sebuah namanya itu mujadalah, harus ada dalil yang bisa diakses. Katakanlah ini bisa dibuktikan Al-Jaharus Safaf sebagai sebuah hujjah dari mereka, tetap saja ini ada di abad 9 dan tetap saja ini adalah naskah internal. Kenapa? Karena Abdurrahman Al-Khatib jika benar sebagaimana pengakuan Balawi, dia adalah murid dari Abdurrahman Segaf dan murid daripada Hasan Mu'alim Jamalul Lail yang kedua-duanya wafat di abad ke-9 Hijriah. Jadi ketika dia menulis ada subjektivitas. Secara ilmiah juga ini tertolak karena salah satu daripada dalil yang bisa digunakan sebagai hujjah adalah dalil-dalil yang bersifat objektif dan universal. Jadi subjektivitas itu tidak boleh ada apabila kita ingin menguji sebuah klaim dari sebuah klan tentang kesejarahan mereka, maka yang harus menjadi hakim adalah literasi eksternal. Sedangkan Al-Jaharus Safaf diklaim sebagai karangan Abdurrahman Al-Khatib, dan Abdurrahman Al-Khatibnya ini katanya murid daripada 2 orang Ba'lawi, bahkan 3 dengan Al-Idrus, Jamalul Lail dan Abdurrahman Segaf yang wafat 818, kemudian Hasan Mu'alim Jamalul Lail 845 dan kemudian Al-Idrus. Nah, jadi dengan historiografi Balawi tentang Abdurrahman Khatib
yang kediriannya secara ontologis tidak bisa dibuktikan oleh naskah-naskah eksternal keberadaan seorang Abdurrahman ini, maka itu di dalam teori kaidah disebutkan ad-dalilu idza taraqahul ihtimal saqata bihil istidlal. Sebuah dalil apabila sudah ada keraguan di sana, maka tidak boleh untuk dibikin dalil. Itu demikian, Kang Mas Lutfi. Apa belum menjawab? Apa pertanyaan inti tadi itu? Baik, terakhir ya, untuk masalah guru gembul. Beliau itu terakhir itu mengkritik masalah jumlah generasi, Yai. Nah, pertanyaan saya, Yai, menurut Yai, jumlah, gimana, Bang? Terputus, Yai? Lanjut Mas Lutfi. Ada terus. Lanjut. Gus Lutfi lanjut. Oke, lanjut ya. Oke, pertanyaan terakhir dari Guru Gembul, kritik terakhir beliau itu adalah masalah jumlah generasi Ba'alawi saat ini yang bertentangan dengan statistika secara umum. Nah, pertanyaan saya ke Yai, untuk nasab-nasab yang baninya itu paling sohe selain Ba'alawi ya, sebetulnya mereka semua ini berada di generasi keberapa, Yai? Apakah 49 atau 50 sekian atau berapa gitu ya? Kalau kita menggunakan teori Ibnu Khaldun di dalam cara menghitung sebuah generasi, maka Ibnu Khaldun menetapkan setiap satu abad itu 3 generasi. Apabila 3 generasi itu, apabila satu abad itu 3 generasi, dihitung dari mulai kakek pertama yang diklaim sampai hari ini, maka itu bisa dikatakan masuk logika ilmiah dalam teori Ibnu Khaldun. Nah, kalau misalnya 1 Hijriah, katakanlah 1 Hijriah, sampai hari ini 1446, 1446 apa 45 hari ini? Coba saya minta bantuan Gus Din untuk setiap 100 tahun 3 generasi, kalau 1446 berapa generasi? 1446 bagi 3. Iya, Bagi 3 ya. kemudian bagi 10 dulu kali ya. Bagi 100 ya. Bagi 100 ya. Ya, bagi Iya. 100. Bagi 100 sama Itu dengan 48,2. Nah, itu sekitar Mas Lutfi. Jadi apabila sebuah klan yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW itu sekitar 48-49. Hari ini itu masuk akal menurut teori Ibnu Khaldun. Kalau guru gembul Bentar, itu Yai 50. mengatakan sebentar, hitungannya kan 1446 dibagi 100 Iya. kan? Iya, Bagi 100 kali Bagi 3. 100. iya. Dibagi Terus 3. kali 3. Ya kan? Itu hasilnya 43. 43,38, 43,44 lah. Itu kalau pakai hitungan 100 tahun 3 generasi. Oh ya, 43 ya. Tadi yang hitung Iya. 48 siapa itu? saya dibagi 3 tadi bukan dikali. Ini Kali 3 ITB betul. kalah dengan dari Universitas Sosial dalam menghitungnya gimana urusannya ini. 43. 43 kan. Itu kalau Iya. menggunakan hitungan 100 tahun 3 generasi. Kalau pakai hitungan 100 tahun 4 generasi itu di 57,84 angkanya. Yaitu dari mulai 43 44 lah, karena kita tidak menghitung Nabi Muhammad yang lahir 50 tahun sebelum 1 Hijriah kan. Jadi katakanlah 44 generasi itu masuk akal untuk dikatakan dia sebagai keturunan orang yang ada di 1550 tahun yang lalu. Nabi Muhammad SAW lahir 50 tahun sebelum Hijriah. Berarti
1550 kita genapkan, itu harus ada di angka 44 generasi. Minimal itu. Di minimal 44 generasi. Apabila menggunakan rasio 25 tahun seperti guru gembul, ya sekitar 57 generasi itu. Jadi antara 44 generasi sampai ke 57 generasi. Itu masuk dalam rasio teori ilmu Ibnu Khaldun itu. Berarti ada Kalau sekitar 4 generasi atau 5 generasi yang bermasalah ya ini ya. yang Ya, gimana Mas? Kan jumlahnya saat ini masih sekitar 3941 kan. Habib Rizik kan berapa beliau? Beliau kan 39 ya, 39 atau 38? Ya sekitar itulah. 38, Iya, beliau kan udah punya cucu kan, berarti kan 41, 40 kan, sekitaran segitu kan. Berarti kalau ya ada mungkin yang bermasalah sekitar 5 generasi lah minimal lah. Ya, sesuai dengan nama yang apa namanya yang bermasalah di atas, di susunan atas itu kan. Iya. Itu yang di Robita Alawiyah itu hitungannya kan, iya saya ngitung juga itu keliru kan, dibilang 66 gitu, generasi 66. Oh tinggi sekali 66 gitu. Iya, Harus tinggi itu kalau Kalau 66 guru itu. gembul, kalau guru gembul pakai pendekatan usia menikah. 25 Usia kalau nggak menikah salah ya. umur 25 tahun. Ya. ya sama. Jadi kalau Cuman Ya kalau kan. kita pakai kalau 1000 Kalau kita pakai studi yang dilontarkan sama saudara Fikri Sahab, dia kan mengeluarkan studi sekitar 30,8 itu kan studinya. Itu jatuhnya sekitar 46,7 itu, 47 lah kira-kira. Minimalnya segitu harusnya. Ya kan. Cuman statistika seperti ini kan mau dibantah dengan kasuistik kan, ya memang agak susah sih kalau statistika umum mau dibantah oleh kasuistik itu memang susah sih. Betul. Tapi saya pernah ngobrol dengan Dr. Sugeng itu secara statistik itu sudah bisa ditentukan kira-kira berapa ukuran yang logis secara ilmiah generasi yang ada dari mulai Nabi Muhammad sampai hari ini. Cuma saya itu lupa itu. Karena saya masih ikut Ibnu Khaldun. Saya ini Khaldunisme ini. Dalam teori ilmu nasab, ilmu politik, sejarah juga banyak mengutip Ibnu Khaldun. Termasuk dalam sejarah-sejarah bagaimana kita kritik historis itu sudah dimulai oleh Ibnu Khaldun. Bagaimana Ibnu Khaldun mengkritik berbagai macam sejarah-sejarah yang ada di dalam kitab-kitab tafsir yang berasal dari tradisi-tradisi Yahudi. Itu dibantah oleh Ibnu Khaldun berdasarkan kajian-kajian epistemologis dari matan itu sendiri. Jadi bukan dari riwayat. Misalnya tentang bahwa tentaranya Nabi Musa itu 600.000 gitu. Itu Ibnu Khaldun membantah itu bukan dengan riwayat tetapi membantah dari sisi rasionalitas. Mungkinkah dari zaman Nabi Yusuf sampai zaman Nabi Musa orang yang ada di Mesir dari Bani Israel sudah mencapai angka 600.000 itu. Yang dikatakan dalam kitab tafsir 600.000 itu adalah hanya orang-orang yang kuat berperang. Nah itu diuji oleh Ibnu Khaldun maka dinyatakan bahwa sejarah ini sejarah palsu. Sejarah yang tidak bisa untuk dipegang kebenaran dan kesahihannya karena tidak logis dan tidak rasional. Di mana waktu itu jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Yusuf tidak logis untuk bisa
Ada pasukan berjumlah 600.000. Keturunan Bani Israel dari 12 orang itu kemudian mempunyai laki-laki yang gagah perkasa 600.000 orang dengan asumsi rasio, misalnya dia punya istri dan punya anak 3, itu bisa 3 kali lipat. Itu tidak masuk akal menurut Ibnu Khaldun. Nah, itu salah satu bagaimana kritik historis itu telah ada dalam dunia Islam. Jadi salah kalau misalnya representasi dunia Islam hari ini adalah Ustadz Dwafi dan Ustadz Hanif yang akan ditertawakan oleh peradaban. Maka saya ingin bicara tentang bagaimana Guru Gembul dan Ustadz Dwafi di dalam memperdebatkan tradisi ilmiah itu ingin menegaskan kepada publik yang menonton pada malam hari ini bahwa Ustadz Dwafi tidak representasi dari santri Nusantara. Tidak ilmiah, yang teori nasab, surah istifadah, walaupun bertentangan dengan bayinah, bertentangan dengan pernyataan sebelumnya dalam kitab nasab, itu harus diterima. Itu tidak benar. Ilmu nasab sepanjang yang saya kaji, itu bisa untuk ditaruh di meja munakosah. Kediriannya itu sebagai sebuah ilmu yang di sana ada majmu'ul usulil kulliyah, ada teori-teori, ada konsep-konsep. Ilmu nasab ini bisa untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kalau cara memahaminya seperti memahami para ulama-ulama ahli nasab, para ulama-ulama yang sahih pikirannya. Bukan seperti memahaminya Ustadz Dwafi yang tidak bisa memahami kitab ilmu nasab. Kalau cara memahami seperti Ustadz Dwafi tentang teori surah istifadah misal, juga tentang kitab, maka akan memalukan peradaban para santri. Nanti orang-orang kuliah S1 di UIN yang tidak mondok akan gampang untuk mengatakan bahwa ini pesantren itu ortodok. Pesantren itu hanya doktrin, hanya dogma. Di sana tidak hanya pikiran itu dikembangkan, hanya taklid buta. Sebenarnya tidak seperti itu. Yang dididik di dunia pesantren itu adalah didikan-didikan yang ilmiah. Bagaimana sebuah riwayat hadis itu bisa diverifikasi dengan ilmu sanad dan ilmu riwayat. Tidak setiap hadis yang sampai di sebuah kitab itu ditelan mentah-mentah oleh para santri. Di sana ditakhrij dengan menggunakan metodologi para ahli hadis. Kemudian nanti dikatakan ini sahih, dikatakan ini adalah dhaif, dikatakan ini hasan, dikatakan ini mudallas, dikatakan ini mudraj, dikatakan ini sebagai mu'allal, dikatakan ini sebagai hadis yang maudhu', palsu, hanya digunakan untuk kepentingan sebuah kelompok dan sebagainya. Nah, tradisi ilmiah yang verifikatif itu diajarkan di pesantren. Jadi apa yang dikatakan atau apa yang diungkapkan oleh Ustadz Dwafi itu tidak representasi daripada kajian-kajian ilmiah yang biasa ada di pesantren. Jadi jangan takut mondokin anak nanti akan seperti Ustadz Dwafi. Jangan, dia hanya kasuistik gitu. Insidentil. Tidak seperti itu yang ada di pesantren. Pesantren diajarkan cara berpikir yang rasional. Cara berpikir yang tidak taklid buta. Cara berpikir yang tidak dogmatis. Bahkan muncul dari tokoh-tokoh NU itu orang-orang yang berpikiran luas, berpikiran bebas, sehingga para fundamentalis mengecapi mereka sebagai orang-orang liberal. Bagaimana itu orang-orang fundamentalis sampai mengecap orang yang berpikiran luas itu liberal? Karena tidak ada lagi negasi yang dapat mereka rangkai untuk menjawab ketidakberdayaan mereka terhadap ungkapan-ungkapan orang-orang yang ilmiah. Ketika sebuah ungkapan ilmiah yang bertentangan dengan dogma dia sebagai sebuah kelompok tertentu tidak mampu menjawab dari ilmiahnya para tokoh-tokoh muda NU, kemudian langsung dikatakan ini liberal. Langsung dikatakan ini antek PKI, ini antek komunis, ini khawarij. Kenapa? Karena keterbatasan ilmiah mereka
keterbatasan cara pikir dan cara pandang mereka yang hanya hitam putih, yang hanya bisa melihat sesuatu dari sudut pandang mereka dan dari sudut pandang musuh. Tidak memukobalah antara satu premis dengan premis lain, satu fenomena pengetahuan dengan fenomena pengetahuan lainnya. Nah, ini yang saya bantah, ada framing, ada ketidakpercayaan masyarakat setelah melihat Ustadz Wafi itu berdebat dengan guru gembul, seakan-akan ini adalah modern, ini adalah tradisionalis, ini bersifat terbuka, ini bersifat cutek gitu kata orang Banten. Bersifat cutek itu artinya apa? Cupat apa ya? Bagaikan tempurung yang mengurung seekor kodok gitu. Kemudian tempurung ini dianggap sebagai langit. Oh, dunia ini hanya sebatas tempurung itu. Tidak. Dalam dunia pesantren Nahdlatul Ulama yang saya itu 12 tahun dulu itu mesantren, berputar-putar, kemudian sekarang hampir 30 tahun itu saya itu mengajar, itu tradisi ilmiah itu senantiasa diajarkan bagaimana bersifat terbuka, bersifat kritis. Bahkan saya menulis kitab, kadang-kadang santri saya yang masih 2 tahun mondok, baru 2 tahun mondok itu datang ke saya. Abah, ini kitabnya ada yang kurang. Saya senyum aja, padahal dia yang salah memahami. Nah, itu berarti dari situ ada sebuah keberanian untuk mengungkapkan pendapat menurut apa yang dia pahami benar. Dan tradisi ini senantiasa ada dan dikembangkan. Bahkan dulu saya mesantren di guru saya di At-Tahiriyah di Serang, itu guru saya itu kalau misalnya ada orang kampung bertanya, dia memanggil beberapa santri senior. Menurut kamu ini bagaimana ini? Jawabannya. Kemudian dari kami mengungkapkan pendapatnya. Ini dalam kitab ini begini, dalam kitab ini begini. Jadi kiai kami, kiai-kiai pesantren di Nahdlatul Ulama terutama dalam lingkup Nahdlatul Ulama, karena saya hanya memahami bagaimana teori ilmiah yang diajarkan di Nahdlatul Ulama, itu ketika saya kuliah, C+, artinya tidak terlalu ada jurang yang cukup tajam sehingga untuk bisa mengatakan bahwa teori yang ada di pesantren ini tidak ilmiah dan teori di kampus ini ilmiah. Tidak begitu. Ternyata ini seimbang. Apa-apa yang ada di dalam pondok pesantren diajarkan bagaimana kita cara merangkai premis-premis itu sama dengan apa yang kita pelajari kemudian di forum-forum akademis semacam kampus. Sehingga kemudian kita bisa mengikuti itu, bahkan kita lebih memiliki sebuah keuntungan karena berbagai macam ilmu yang kita pelajari di pesantren sangat menunjang dengan teori-teori ilmu terutama yang ada di UIN itu dengan ilmu-ilmu yang dipelajari di pesantren itu gitu. Demikian Mas Rifki. Oke, ya. Ini kita mau bergeser ke sosok yang lain atau bagaimana ini? Ya, Iman. Monggo terserah host saya. Ya ini kita santai aja ya. Saya Ini kan kita ada topik sedikit tentang mungkin. Buya Yahya dan Ustadz Abdul Somad. Mas Riki, Ya, sedikit mungkin dari saya tentang oh ya, silakan. Gus Wafi. Ya, baik, langsung saja. Tadi saya kira sudah sangat lengkap dan jelas dari Imad menjelaskan bahwa ilmu nasab adalah bagian dari ilmu yang bisa dipelajari secara ilmiah karena masuk dalam kategori humaniora dan atau sejarah. Kemudian tadi sudah dijelaskan panjang lebar juga tentang filsafatnya dari epistemologi, ontologi, dan aksiologinya. Nah, dari yang saya amati waktu di RA itu, bagaimana guru gembul begitu, kalau istilah orang-orang di netizen sekarang katanya capek-capek bikin acara 2 hari yang viral guru gembul gitu. Artinya di situ ada
ada penekanan bahwa saya juga berharap tadinya ketika guru gembul melakukan presentasi beberapa menit di awal, kemudian selesai, ada tanggapan dari RA atau siapa Wafi bahwa mereka ini bisa menjelaskan dari sisi ketika ilmu nasab dianggap atau dikritik oleh guru gembul tidak ilmiah. Kalau dalam perspektif saya, guru gembul ini seperti memberikan challenge gitu, tantangan, kayak nyetrum gitu tuh. Bisa nggak sih jawab gitu tuh. Nah, sayangnya memang kejadian saat itu saya tidak melihat respon yang nyetrum lagi tentang bagaimana guru gembul merangsang suasana di sana dari sisi keilmiahan terjawab. Nah, tadi buktinya kita mendengar bahwa ilmu nasab adalah bagian ilmu yang ilmiah. Faktanya tidak bisa menjelaskan mereka di sana, tidak bisa memberikan pencerahan. Jadi sangat terlihat sekali memang tidak bisa dijadikan representatif santri Kiai Mas Wafi itu. Jadi ketika dikasih itu seperti tidak memperlihatkan sosok santri yang sebenarnya bahwa di pesantren dipelajari seperti yang tadi Kiai jelaskan. Yang kedua, bagi saya sebagai Nahdien di generasi Z kali ya, apa generasi milenial ini Mas Rifki. Jadi ini adalah Monggo, sesuatu yang bisa membuka wacana, membuka apa namanya, tempurung yang selama ini menutupi bahwa ilmu-ilmu di bidang Islam itu sebetulnya relevan dan bisa dikaji secara modern, secara ilmiah modern, secara sains. Anggaplah kita ini selama ini berkutat di keilmuan kauliyah, dalil-dalil, Kiai. Kemudian yang saya tahu dalil-dalil kauniyah itu jauh lebih banyak. Nah, dalam hal ini saya secara pribadi melihat bahwa adanya guru gembul, fenomena ini seperti membuka bahwa kauliyah dan kauniyah ini saat ini tuh kurang sinkron gitu, atau kurang tersambung. Sehingga ada perspektif bahwa ilmu nasab misalnya tidak ilmiah. Nah, maksud saya fenomena perdebatan, diskusi dan lain sebagainya hari ini justru semakin membawa kita pada suatu gerbang, terutama dari Kiai Imad selama ini saya menyaksikan sangat progresif, memberi pencerahan, membuka wawasan kita semua bahwa sejarah di masa lalu pun bisa dipelajari secara epistemologi, tidak hanya justifikasi, tidak hanya klaim, tidak hanya opini, tapi Kiai Imad sampai bisa menelusur bahwa di abad tertentu sampai ke abad 4 terjadi koherensi, terjadi korespondensi data, koherensi data melalui kitab-kitab dan lain sebagainya. Bahkan saya pernah bertanya, Kiai Imad bisa menceritakan apa yang diceritakan orang-orang saat itu, tentunya dalam bentuk data-data kitab. Kemudian ketersambungannya juga dalam meneliti data-data itu seperti berkomunikasi. Itu yang saya rasakan. Artinya ini ilmiah. Ketika kita tahu obrolan di warung kopi isinya apa, terekam dalam bentuk berita atau kitab. Nah, ini ilmiah, korespondensinya jelas. Jadi tidak sekedar hanya justifikasi atau klaim atau hanya opini saja. Kemudian sebetulnya saya ada pertanyaan Kiai Imad. Selama ini orang-orang ini kan bertahan dengan klaimnya mereka, opini mereka, tidak mau menerima bukti, tidak mau menerima bayinah, atau sekarang menolak bayinah tersebut. Apakah dalam ilmu nasab atau dalam ilmu yang lainnya
sikap menolak bukti atau bayinah ini ada konsekuensi hukumnya secara syariat ataupun seterusnya. Nah, itu mungkin nanti akan dijawab. Artinya gini, kalau guru gembul saya melihatnya kita ini semakin membuka wacana dan ada challenge di situ bahwa mungkin sudah saatnya umat Islam baik di dunia pesantren maupun di dunia akademis menyingkronkan lah ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah ini sampai ketemu ada ilmu sidik jari, ada ilmu DNA, ada ilmu komputer, mungkin nanti ada ilmu-ilmu yang bisa memprediksi masa depan, wallahu alam bisawab. Sebetulnya sekarang sudah banyak teknologi yang masuk ke kita yang tidak disertai dengan dalil-dalil. Karena keterbatasan mungkin diantaranya percepatan serapan teknologi dan pembahasan di dunia dalil. Nah, sebetulnya menurut saya banyak sekali. Kalau kita bahas satu-satu mungkin keilmuan itu sangat luas sekali, apalagi kauniyah gitu. Nah mungkin itu Kiai tadi yang ingin saya tanyakan, apakah ada konsekuensi ketika orang menolak bayinah atau menolak bukti? Kalau di dunia hukum positif kan kalau orang menolak bukti, ini hakim misalnya, buktinya ditolak sama hakim, berarti hakimnya nggak adil gitu, Kiai. Nah mungkin, mangga, itu Kiai. Dipahami. Sebentar sebelum Kiai Imad, saya sedikit insert bahwa misalnya apakah ada ilmu-ilmu yang bisa memprediksi masa depan atau membaca masa depan itu sudah, kalau di luar negeri itu sudah mulai sejak lama, yaitu futurologi. Sebagai contoh, bagaimana kita bisa mengetahui Indonesia emas tahun 2045. Nah, itu variabel-variabel, faktor-faktor itu yang dibaca, yang disinergikan, kemudian yang diskenariokan kalau 2045 menjadi generasi emas, syaratnya ini. Nah, itu bagian dari futurologi, itu sekedar contoh. Baik, kepada Kiai Imad dipersilahkan. Baik, apa konsekuensinya seseorang Mbak Lawi misalnya hari ini menolak bayinah yang jelas telah ada di kitab-kitab nasab yang berjejer ada sejak abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, konsekuensi yang paling dekat adalah pengakuan mereka tertolak, Gus Didin. Jadi pengakuan mereka tertolak sebagai cucu Nabi itu karena bertentangan dengan bayinah, dengan bukti-bukti yang ada yang tertulis di dalam kitab-kitab nasab. Itu secara konsekuensi ilmiah dari ilmu nasab. Sedangkan konsekuensi lainnya adalah yaitu hubungan dia dengan Allah. Bagaimana hubungan dia dengan Allah setelah bayinah itu nyata, baik dari ilmu sejarah, ilmu nasab, dan tes DNA, mereka tidak terbukti sebagai cucu Nabi, dan sampai kemarin itu di dalam debat Rabita Alawiyah atau diskusi itu, mereka tidak bisa menampilkan bukti apapun selain hanya perdebatan ala TikTok gitu, ala TikToker antara Gus Wapi itu, karena Ustadz Wapi ini TikToker kan, sering berdebat di TikTok, ya paling hanya begitu, melenceng-melencengkan ucapan orang, kemudian mencari kelemahan-kelemahan dari sisi verbal yang telah dikatakan oleh lawan bicara, tapi tidak masuk kepada inti daripada mahaluniza itu. Inti perdebatan itu tidak ada di situ. Bagaimana 12 pertanyaan saya yang saya sampaikan kepada Rabita Alawiyah, satu pun tidak bisa dijawab. Di dalam Rabita Alawiyah itu belum pernah ada yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa terbukti secara ilmu sejarah dan ilmu nasab, yaitu dalam kitab-kitab nasab, pernah hijrah ke Hadramaut. Tidak dijawab. Yang kedua, makam Ahmad bin Isa itu mana bukti secara literasi bahwa dia dikuburkan di Hadramaut? Tidak dijawab. Kemudian tentang Jadid
Betulkah Jadid ini adik daripada Alwi? Mana kitab-kitab yang sezaman atau yang mendekati yang menyatakan Jadid punya adik namanya Alwi? Tidak dijawab. Kemudian tentang Sahib Mirbat yang ada di Zifar. Dia adalah gelar milik Muhammad Al-Akhal Al-Manjawi, seorang raja di Mirbat. Yang kemudian kenapa di abad 9 bisa berganti Sahib Mirbat ini dari Muhammad Al-Akhal Al-Manjawi, raja di Mirbat, menjadi sebuah gelar untuk kakek dari Faqih Muqaddam. Mana kitab-kitab yang sejaman yang menyatakan bahwa Sahib Mirbat ini adalah kakek Faqih Muqaddam? Tidak ada. Kemudian tentang DNA dan beberapa narasi-narasi dan pertanyaan dari saya, semuanya tidak ada yang bisa menjawab. Lalu perdebatan itu melawan kursi kosong dengan seorang moderator, Mahdi Dikara, seorang intelektual dari Institut Ilmu Al-Quran, di mana saya S2-nya juga di situ. Itu mereka kelabakan. Mana kitab sezamannya? Ada tidak? Nanti katanya. Nanti ternyata Rumel Abbas hanya bisa menampilkan sebuah manuskrip tinta biru dengan kertas bergaris-garis produksi tahun 1960 yang kemudian diatribusikan sebagai naskah manuskrip tahun 600-an. Lah ini tidak masuk akal gitu. Dan kemudian tentang tes DNA, kita juga telah di dalam debat itu, di dalam diskusi ilmiah di Rabita Alwiyah itu, kita telah melihat seorang ilmuwan yang betul mempunyai kredensi, yaitu Dr. Zen Hafi itu. Zen Hafi itu menerangkan sama dengan Dr. Sugeng bahwa Y-DNA bisa untuk mengurut nasab sampai Nabi Adam. Kemudian mitokondria juga bisa mengurut nenek-nenek kita sampai Nyai Siti Hawa. Kemudian yang parental zigzag itu hanya bisa beberapa generasi, sama saja. Dan haplogrup G dan Y itu G dan J1 ya, itu adalah haplogrup untuk Y-DNA. Yang terbukti bahwa DNA mereka G. Kalau DNA mereka G, berarti Nabi Ibrahim G. Sementara para ilmuwan dari seluruh dunia yang telah membuat jurnal, itu semuanya sepakat sampai saat ini bahwa Nabi Ibrahim itu haplogrupnya J1. Mereka tidak bisa untuk membuktikan ada tidak sebuah jurnal yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim berhaplogrup G. Tidak ada. Yang ada semuanya J1, termasuk apa yang ada di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab karangan Khalil bin Ibrahim. Nah, itu mungkin untuk terakhir tentang debat Rabita Alawiyah Guru Gembul itu. Terima kasih. Baik, ini itu udah dipungkasi oleh Kiai Mat tentang Guru Gembul itu ya. Tentang Buya Yahya dan Ustadz Abdus Somad, beliau berdua ini kan pembela Habib Ba'alwi ini. Bagaimana pandangan Gus Lutfi tentang beliau berdua? Bebas mau yang mana saja. Wah, mohon maaf kalau yang soal mereka berdua saya nggak terlalu banyak mengikuti soalnya ini. Jadi ya nggak bisa memberikan tanggapan banyak. Cuman di pandangan saya sih beliau berdua ahli sunnah wal jamaah. Kalau Ustadz Abdus Somad itu di beberapa waktu lalu pernah sering bersinggungan dengan masalah Banser ya kalau nggak salah ya. Dia NU atau bukan saya nggak tahu. Kelihatannya NU atau bukan, mungkin bisa dikoreksi sama yang lainnya sih. Pemikiran beliau kelihatannya banyak mengikuti Yusuf Kordowi ya, mungkin ya awal-awal itu ya. Mungkin bisa dikoreksi sama yang lainnya lah. Kalau Buya Yahya saya nggak banyak mengikuti sih. Tapi aswaja semua sih beliau-beliau ini sih. Cuman Buya Yahya kan memang pernah sekolah di Tarim ya kalau nggak salah ya, atau di Dalwa ya. Silakan dikoreksi sama yang lain. Baik. Mana Gus Din?
Atau saya tampilkan videonya dulu, suaranya aja. Salah satu Ya, video. boleh. Ya, boleh Boleh. boleh Nah, untuk oke, ini ya refresh. suaranya aja ya. Kalau visualnya tidak saya tampilkan. Enggak kedengaran ini. Nggak Oh, nggak kedengeran? kedengaran. Nggak kedengaran ya? Enggak. Sebentar, Akan saya sama Google Meet dianggap feedback itu, makanya nggak bisa masuk sebentar suaranya. saya pakai iPad aja. Sebentar. Tenang. Menolak hadis, nanti lama-lama menolak Islam. Ya. Kalau ini kedengeran. Ya, Ibarat ya. makan Kedengeran udah. bubur panas. Ya. Bubur panas itu dia tidak langsung dari menolak hadis. Ini saya ulangi. Lama-lama menolak Islam. Ya. Ujung-ujungnya itu ya ke sana. Maka ibarat makan bubur panas. Ya. Bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah karena panas. Pinggir-pinggirnya dulu. Iya, menolak. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib, hilang kecintaan pada ulama, hilang mahabbah, ya lama-lama ketika Islam dihinakan, ya cuek aja. Hati-hati, ini sedang menggerogoti kita. Maka kita tetap mencintai para habaib, Sufyan Rasulullah, mencintai para kiai, para tuan-tuan guru, para ulama. Itulah yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kenapa Bang Ahmad Ali cinta kepada ulama, cinta kepada para habaib? Karena orang tuanya menanamkan itu. Cerita beliau tentang menimbakan air ya Bang. Ya. Jadi dari kecil kita nyapu halaman. Itu salah satu short tentang Ustadz Abdul Somad, relasinya dengan pendapat beliau tentang habaib. Jadi beliau itu dalam pandangan saya diksi Habib itu sebagai kata ganti atas frase cucu Nabi. Jadi Habib itu adalah cucu Nabi, sebagai kata ganti gitu. Tapi bagaimana ini tanggapan dari Kiai Ahmad dulu deh? Bagaimana tentang video barusan? Ya, UAS mengatakan kalau tidak percaya pada Habib berarti lama-lama tidak percaya pada Islam. Ini cara berpikir ini saya masih bingung. Tidak percaya pada Habib berarti tidak percaya Habib itu cucu Nabi lah gitu. Maka Mungkin itu ya. sama saja dengan tidak percaya kepada Islam. Lama-lama akan tidak percaya pada Islam. Ini dalam teori silogisme ini muqaddimah sugro, muqaddimah kubro, natijahnya ini enggak pas. Memang Habibnya sebagai apa? Sehingga disamakan kemudian dengan Islam. Apakah Habib ini termasuk rukun Islam? Sehingga orang yang tidak percaya kepada Habib ini berarti tidak percaya pada Islam. Rukun Islam yang saya tahu kan cuma 5. Syahadat, sholat, puasa, haji, zakat ya. Ya. Urutannya mungkin tidak urut ya, nggak apa-apa. Ya. Nah, tidak ada itu frase di dalam rukun Islam itu ada Habib itu sebagai rukun Islam. Sehingga kalau kita tidak menjalankan rukun Islam, kita tidak lagi bisa disebut Islam. Tidak ada. Kemudian apakah percaya bahwa Habib itu merupakan cucu Nabi masuk dalam rukun iman? Juga tidak. Sehingga tidak bisa mengeluarkan seseorang dari keimanannya kepada Allah, keimanannya kepada Nabi Muhammad. Apakah Allah dalam Al-Quran pernah mengatakan bahwa Habib ini cucu Nabi? Sehingga kalau tidak percaya kepada Habib itu cucu Nabi, itu kita sama dengan tidak percaya kepada Allah. Tidak ada.
Apakah nasab Habib ini setelah disebutkan oleh Nabi Muhammad? Tidak ada. Tidak ada Nabi Muhammad pernah dalam hadisnya, nanti anak cucuku akan ada yang bernama Alwi. Dia akan punya nama anak namanya Muhammad. Nanti Muhammad akan punya anak namanya Alwi. Tidak ada yang demikian itu. Kalau dia bukan ucapan Allah, dia bukan ucapan Nabi Muhammad, lalu kita tidak percaya bahwa Habib ini cucu Nabi, apa konsekuensi kita keluar atau tidak masuk dalam kategori iman itu dari mana? Tidak ada. Maka UAS ini dalam bicara, bolehlah kita mendukung Habib ya, mendukung atau jadi mukibin. UAS jadi mukibin silahkan saja. Tapi jangan bodohi jamaahnya. Coba cerdaskan jamaahnya. UAS ketika percaya bahwa Habib itu cucu Nabi, minimal dia punya dalilnya. Dalilnya mana UAS? Bahwa Habib itu cucu Nabi. Saya menantang UAS untuk memberikan dalil. Hei Imaduddin Usman, ini dalil Habib cucu Nabi. Ini sahih. Selama ini tidak ada. Saya tidak pernah lihat dia mengutip kitab tentang ilmu nasab. Dia hanya apa yang dia tahu selama ini. Nah, ini menutup jamaahnya untuk cerdas. Jamaahnya UAS ini kan bukan jamaah NU. Dia memang dalam amaliyah mungkin mirip dengan NU, tetapi dia dalam cara pandang keagamaan harokah itu tidak sama dengan NU. Jamaahnya saja bukan jamaah NU, itu sama dengan para mukibin ustadz-ustadz pendukung Habib itu yang sekarang membela nasab Habib itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan NU. Jamaahnya bukan jamaah NU. Yang mengundang dia banyaknya bukan orang-orang NU. Walaupun dia mengatasnamakan NU seperti Ustadz Wafi, Ustadz Idrus Ramli, tetapi tidak ada kaitan dengan bagaimana perjuangan ke-NU-an. Bahkan ketika NU di dalam sebuah muktamar kemudian memutuskan suatu hal tentang paham keagamaan, mereka ini yang paling getol untuk menolak. Ustadz Lutfi Basori, Ustadz Idrus Ramli, dan wa akhwatihim tuh. Itu mereka lah orang-orang yang menolak pandangan-pandangan NU dalam kenegaraan misalnya. Di dalam berbagai macam pandangannya terhadap khilafah misalnya. NU menolak khilafah. Ustadz Abdul Somad ini pendukung khilafah. NU menolak FPI. Gus Naji mendukung FPI. Nah, jadi pendukung-pendukung nasab habaib hari ini itu dari kelompok-kelompok yang semacam ini hari ini ya. Nah, tetapi saya memohon ya secara ilmiah kepada Ustadz Abdul Somad ini untuk ketika membela nasab para habaib ini minimal ada narasi-narasi ilmiah yang diungkapkan. Termasuk juga Ustadz Ar-Raji Hasim ya. Ustadz Ar-Raji Hasim, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Yahya, ya Buya itu kan marketing aja itu kan. Lah ini tolong ada dalilnya. Jangan jadikan masyarakat bodoh hanya untuk bertaklid. Sementara Allah melarang kita untuk bertaklid. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan engkau ikuti sesuatu yang kamu tidak ada dalil di sana. Tidak ada ilmu di sana. Kenapa Ustadz Abdul Somad tidak mengikuti Al-Quran? Al-Quran melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa dalil. Tapi Ustadz Abdul Somad kemudian jamaahnya diminta oleh dia agar mengikuti bahwa Habib itu adalah cucu Nabi tanpa ada dalil. Dia mengenai sholat segala macam ada dalilnya, hadisnya begini, prek-prek, dihafal oleh dia itu hadis-hadisnya. Hanya menghafal saja. Tidak pernah mengutip dari kitab Anu, kemudian dibacakan kitabnya. Tidak ada. Hadis-hadis itu orang yang tidak bisa baca kitab kuning pun, kalau ada jabar jernya itu bisa membacanya. Maka seorang ulama, itu bukan hanya dia yang bisa menghafal hadis-hadis, dan menghafal ayat Al-Quran, tetapi dia yang memahami Al-Quran dan memahami Al-Hadis untuk menjadi
sebuah way of life bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan setiap masa. Yang bisa untuk menafsirkan Al-Quran, kemudian memberikan jawaban tantangan setiap masa adalah ulama-ulama yang rasikhin. Ulama-ulama yang dia memahami Al-Quran secara dalam. Gitu. Bukan hanya tekstual, hafalan. Imam Al-Ghazali ini sangat mencela orang-orang yang beriman hanya dengan contekan, kemudian menerima kebenaran tanpa verifikasi. Lihat dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal umpamanya. Bagaimana fase-fase ilmiah seorang Al-Ghazali. Dari mulai bagaimana dia bergelut dengan filsafat, kemudian ilmu kalam, kemudian fikih, kemudian tasawuf. Kemudian lihat pula dalam Tahaffutul Falasifah. Bagaimana Imam Al-Ghazali kemudian merangkai narasi-narasi ilmiah untuk meruntuhkan teori-teori filsafat yang dianggap bertentangan dengan agama Islam. Inilah yang harus menjadi sebuah suri tauladan bagi kita, orang-orang yang menjadi suri tauladan. Dia jadi penceramah, dia menjadi ustadz, dia menjadi seorang yang dikiaikan, ditokohkan, dibuyakan. Bukan buya yang dia kemudian menempelkan nama sendiri sebagai buya gitu. Bukan. Tapi orang-orang betul yang dibuyakan oleh masyarakat. Ada orang yang menempelkan gelar buya itu sebagai marketing branding untuk kemudian meminta sumbangan di YouTube atas nama pesantren, atas nama santri dan lain sebagainya. Kita lihat kiai-kiai NU nih, Kiai NU kalau orang sudah menisbahkan diri pada NU, dia bikin pesantren tidak pernah merepotkan orang lain. Dia ada fasilitas yang sederhana, dia gunakan dengan semaksimal mungkin. Ada rizki dia bangun lagi, santri tambah dia bangun lagi, santri tambah dia bangun lagi. Tanpa pernah ada merepotkan orang, bikin santunan di YouTube, santunan. Setiap dia bikin YouTube ada merek, nomor rekening. Kita buka YouTube, ada muncul dia. Wakaflah satu tanah ini untuk generasi-generasi Islam. Kemudian ada lagi narasi-narasi menjual-jual orang santri-santri miskin. Santri miskin begini, ya Allah, berikanlah kemudahan rezeki bagi orang yang membelikan satu Al-Quran untuk kami membaca Al-Quran. Kemudian ada Al-Quran lusuh diperlihatkan. Itu yang iklan itu mereka itu orang-orang yang hari ini getol-getol itu menyerang-nyerang daripada pandangan keagamaan Nahdlatul Ulama yang walaupun di dalam amaliyah mirip dengan Nahdlatul Ulama. Tapi ketika kita melihat para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang mereka itu jual-jual nomor rekening di YouTube. Setiap bikin YouTube ada nomor rekening. Silahkan untuk berinfak. Untuk anak-anak santri kami, anak asuh. Jadilah orang tua asuh santri kami. Nggak ada yang begitu di Nahdlatul Ulama itu. Semuanya berjalan begitu alamiah. Siapa orang yang mau mondok, ketika dia mondok, orang tuanya punya duit, ya seperti biasanya makan sendiri. Ketika tidak ada, ini kiai mohon kepada Allah, bukan mohon pada YouTube, bukan menjual-jual nomor rekening, tapi dia mohon aja semampunya dia bantu orang-orang yang miskin yang ingin belajar di pondok pesantrennya tanpa harus diketahui oleh orang lain dan tanpa harus menjual-jual santri itu kepada orang lain pula. Nah, ini yang saya amati dari ustadz-ustadz YouTube, ustadz-ustadz model-model zaman sekarang seperti yang sedang kita bicarakan itu. Nah, ini jadi berilah kecerdasan kepada jamaah kita untuk mempunyai cara berpikir keislaman yang sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi, sesuai dengan ajaran Al-Quran. Bagaimana ajaran Al-Quran? Ajaran ilmiah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau ikuti sesuatu yang tidak ada dalil. Kalau mau membela nasab Alawi itu sahih, mana dalilnya? Ayo kita
berdiskusi. Ayo kita bicarakan mana dalilnya. Kita sudah mengetahui dari para orang-orang yang membela tidak ada dalil. Tapi sekali lagi, apapun yang terjadi, ini penting untuk digarisbawahi. Apa yang kami lakukan itu adalah hanya sekedar kami ingin katakan bahwa pengakuan Anda sebagai cucu Nabi tidak terbukti. Anda bukan cucu Nabi. Ya, tapi itu bukan karena kami membenci Anda, tapi karena kami ingin memberitahu kepada Anda sesuai dengan ilmu, sesuai dengan kajian ilmiah, bahwa Anda tidak terbukti sebagai cucu Nabi. Itu saja. Selanjutnya terserah Anda. Anda masih mau mengakui, ya silakan saja. Jangan marah-marah. Ya kan? Demikian, Kang Mas Rifki. Ya. Ya, saya jadi ingat tentang kalamnya Imam Malik yang kalau ketahuan ada cucu palsu yang mengaku sebagai istri Nabi, kemudian itu diviralkan dan diviralkan dan dipukuli begitu. Itu kan artinya Dapat hukuman. dapat hukuman begitu kan. Itu kan artinya Imam Malik kan memperbolehkan bahkan menyarankan untuk memverifikasi setiap pengakuan kan begitu ya, termasuk terhadap Habib itu sendiri. Iya, tetapi saya namanya itu qaul ya. Nah, qaul ulama boleh kita ikuti, boleh tidak, kecuali yang ada dalil yang lebih kuat daripada qaul itu. Saya kira sah-sah saja Imam Malik untuk mengatakan itu, bahwa orang yang mengaku sebagai cucu daripada Nabi Muhammad SAW kemudian tidak terbukti, itu harus diviralkan dan harus dipukulin. Saya setuju sampai diviralkan, tapi saya tidak setuju sampai dipukulin. Nah, tidak ada itu. Nah, jadi kita akan batasi sampai diviralkan dan kita akan menjaga tidak adanya orang-orang yang menghakimi orang yang mengaku cucu Nabi sehingga itu harus dipukulin dan sebagainya. Kalau mereka sebelum ini itu yang dilakukan oleh mereka. Jadi mereka sangat yakin mereka cucu Nabi, kemudian ketika ada dari Wali Songo yang mempunyai silsilah jar Wali Songo itu kemudian mengaku juga sebagai cucu Nabi, dipukulin oleh mereka. Itu ada preseden itu, tetapi bagi kami itu tidak. Karena itu hanya ucapan Imam Malik, tidak ada dalil dari Al-Qur'annya, tidak ada dalil dari Al-Hadisnya. Perkataan Imam Malik adalah perkataan ulama yang boleh diikuti, tetapi juga bagi yang mau tidak mengikuti itu tidak menjadi permasalahan. Karena itu Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin ya. Nah, jadi seperti yang disampaikan oleh salah satu teman diskusi daripada Kiai Haji Imaduddin, yaitu Kiai Haji Imaduddin merupakan sebagai pembuka daripada cakrawala berpikir kita, saudara sekalian. Nah, ada beberapa hal ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin, saudara sekalian, yaitu yang pertama, beliau menyinggung bagaimana cara ulama peneliti pada abad keempat, yaitu salah satunya dengan cara mendatangi objek tersebut. Seperti Imam Fakhrul Razi datang langsung ke keturunan Ahmad bin Isa, yaitu yang berada di Rai ya, salah satunya. Nah, jadi di sini yang dimaksud oleh Kiai Jumaidudi ya, bisa kita bilang kalau sekarang itu salah satu metode daripada penelitian atau orang itu di dalam menggali informasi ya dengan cara mendatangi daripada sumber informasi atau narasumber dalam hal ini, yaitu dengan cara review ya atau wawancara. Nah, hal ini dibuktikan bahwa banyak jejak-jejak yang terjadi, manuskrip-manuskrip yang sudah ditemukan, salah satunya yaitu pada abad keempat, bisa kita bilang Imam Fakhrul Razi menulis sebuah kitab yang sangat fenomenal ya, saudara sekalian. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, penulis kitab nasab bisa jadi mengambil objek dari beberapa kitab dan dikasih footnote. Ya, bisa jadi ketika pada ulama dulu mengambil sebuah informasi di dalam kitab-kitab tertentu dan itu dikasih footnote. Misalkan dalam objek ini mungkin
dikasih footnote saya mengambil di kitab ini. Artinya di sana Kiai Jamaluddin menekankan bahwa ketika orang-orang terdahulu mengambil sebuah informasi di dalam kitab tersebut lalu dikasih footnote, itu menjadi bukti bahwa ada kitab sezaman, kitab yang mempunyai dua masa yang sama, antara satu dengan lain saling menguatkan. Dan ini yang paling inti daripada penelitian Kiai Jamaluddin, metode yaitu daripada ada kitab sezaman yang mendukung atau yang menguatkannya. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga yang disampaikan oleh Kiai Jamaluddin, saudara sekalian, yaitu jika cara memahami kitab nasab seperti Ustadz Wafi, kata beliau, yaitu maka pesantren dianggap seperti doktrin ortodok yang seperti kata dalam tempurung, ya saudara sekalian. Dalam hal ini Gus Wahabi tidak merepresentasikan daripada santri pondok, ya saudara sekalian, dan mengkritisi bahwa cara berpikir Gus Wahabi itu ya masih dibilang seperti kata dalam tempurung, ya saudara sekalian. Kenapa? Karena kalau kita lihat ketika Gus Wahabi dicecar pertanyaan, salah satunya tantangan apa ilmiah menurut Gus Wahabi ya oleh guru Gembul, ya yang dibilang menurut kitab itu, sedangkan guru Gembul jelas sendiri bahwa menegaskan langsung di Robit Haloyah di diskusi kemarin, saudara sekalian, yaitu yang namanya ilmiah itu sesuatu yang memang memenuhi sistematika berpikir dan metode yang jelas itu secara sistematis dan disepakati oleh banyak orang, setiap orang, tanpa terikat dengan agama tertentu. Sedangkan ilmiah menurut Gus Wahabi itu ya diambil dari kitab dan diterangkan menurut agama Islam. Dan sedangkan ketika kita lihat debatnya itu diterangkan secara luas, lebar, dan secara global oleh oleh guru Gembul, ya Gus Wahabi menyatakan bahwa ya agama Islam itu agama yang paling rasional, kata beliau. Ini menunjukkan bahwa kesempitan berpikir, saudara sekalian, ketika diterangkan suatu logika yang disepakati oleh semua akademisi, ya jangan kita menganggap bahwa kita yang paling benar, agama kita yang paling benar. Semua agama memiliki daripada kebenarannya masing-masing, saudara sekalian, tanpa harus meninggikan agama kita lalu kemudian merendahkan agama orang lain. Kalau kita hanya menganggap bahwa agama Islam itu adalah agama yang paling rasional, bahwa penelitian-penelitian seperti Galileo Galilei dan lain sebagainya, atau Pak Newton dan sebagainya, itu dianggap ya tidak rasional, saudara sekalian, padahal mereka bukan orang Islam. Itu bolongnya berpikir daripada Gus Wahabi, ya kalau kita lihat secara mendalam. Dan yang selanjutnya yang disampaikan yang penting menurut saya yaitu ini, Robit Haloyah tidak pernah ada yang menjawab pertanyaan saya, yaitu kata Kiai Jamaluddin di dalam diskusi tadi, yaitu Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Mana buktinya bahwa Ahmad bin Isa itu pernah hijrah ke Yaman? Dan juga salah satunya Mujaddid itu, apakah ada bukti bahwa Mujaddid itu mempunyai saudara bernama Alwi, ya saudara sekalian. Ini kalau di diskusi Robit Haloyah itu yang 1 hari, yang 2 hari 2 malam itu ya memang tidak ada, ya kita lihat, saudara sekalian. Nah itu. Dan mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan, saudara sekalian. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.